Seorang laki-laki berinisial HT, 47 tahun asal Jakarta Selatan, diamankan Polres Satres Narkoba Polres Pemalang sesaat setelah turun dari kereta api di stasiun Pemalang. Polri melaksanakan Binteklat Praops Tribrata Jaya 2024 dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus dan International Sustainability Forum 2024. Latihan praoperasi Tribrata Jaya 2024 ini dibuka oleh Komjen Pol Imam Widodo. Polres Kutai Kartanegara menyambangi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mengecek kesiapan tahapan pendaftaran KPU Kutai Kartanegara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Ternoldi Wadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke berita pertama. Pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,8 yang mengguncang Yogyakarta pada Senin malam lalu, Polda DIY bersama Polres Gunung Kidul berkolaborasi dengan mahasiswa UGM menggelar aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan sosial bagi para korban bencana gempa bumi yang melanda wilayah Gunung Kidul. Ibu Kapolres yang tentu ini menjadi Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Haryanto mengatakan, akibat dari bencana alam tersebut, beberapa rumah warga mengalami kerusakan terutama di wilayah Gunung Kidul. Seusai penyerahan bantuan secara simbolis, seluruh personel pun terjun langsung untuk kerja bakti bahu-membahu memperbaiki rumah yang rusak dan retak. Tidak hanya melibatkan Polres Gunung Kidul dalam aksi kemanusiaan ini, Polda DIY juga menggandeng mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan serta memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak bencana, baik dari segi kebutuhan pokok maupun perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Diduga hendak mengantarkan narkoba di Pemalang, seorang laki-laki berinisial HT, 47 tahun asal Jakarta Selatan, diamankan personel Satres Narkoba Polres Pemalang sesaat setelah turun dari kereta api di stasiun Pemalang. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario melalui Kasatgas Narkoba AKBP Wahyudi Wibowo mengatakan, penangkapan berawal dari informasi penumpang lainnya yang berada di dalam kereta api yang sama dengan tersangka terkait gerak-gerik tersangka yang tampak mencurigakan selama perjalanan. Jumlah barang bukti narkotika yang diamankan yakni sabu sebanyak 15,45 gram ganja kering sebanyak 1,64 gram dan pil ekspektasi sebanyak 1,64 gram. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Pemalang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Di area sekitaran stasiun kereta api Pemalang berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkotik. Dan selanjutnya setelah kami amankan di Polres Pemalang, kami bawa ke kantor Polres Pemalang, dan dari hasil penggeledahan barang bukti ternyata yang bersangkutan telah membawa barang-barang narkotika berupa sabu, ekstasi, dan ganja. Jadi untuk sabu, setelah kami lakukan penimbangan secara berat kotor sejumlah 15
gram lebih, dan untuk ekstasi sebanyak 4 butir dan ganja sekitar 1,6 gram. Polri melalui Polda Sumatera Barat berhasil menangkap 3 pelaku kasus perampokan mobil jasa pengisi ATM yang membawa uang 5,6 miliar rupiah di Kota Padang, Pariaman. 2 dari 3 tersangka merupakan oknum anggota kepolisian. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago, mengatakan 2 oknum anggota Polri yang terlibat perampokan berinisial NPP 29 tahun dan MSA 21 tahun. Sementara satu orang lainnya berinisial HS 38 tahun merupakan warga Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Motif ketiga pelaku perampok mobil jasa pengisi ATM yang membawa uang 5,6 miliar rupiah ini nekat melakukan aksinya lantaran terlilit hutang. Sementara tersangka lainnya yang merupakan oknum anggota kepolisian diketahui pernah bekerja untuk melakukan pengawalan mobil pengisian ATM. Jadi mengetahui situasi dan kondisi daripada mobil pengisian ATM. Seorang wanita berinisial SR, warga Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, diamankan polisi usai membawa kabur dan menggadaikan 13 kendaraan rental di daerah Kletor Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY. Aksi penipuan dan penggelapan ini dilakukan pelaku selama kurun waktu 12 Mei hingga 14 Agustus 2024. Pelaku menyewa kendaraan secara bertahap hingga menyewa sebanyak 12 unit sepeda motor dan membayar biaya sewa hingga Rp180.000 per hari. Tak hanya itu, pelaku juga menyewa 1 unit mobil. Kapolsek Depok Barat AKP Andika Arya Pratama mengatakan, awalnya pelaku rutin mengembalikan motor sewaan, namun lama-lama pelaku tidak mengembalikan kendaraan dan justru menambah kendaraan sewa. Usai dilakukan serangkai penyelidikan, belasan kendaraan tersebut diketahui digadaikan oleh pelaku. Akibat kasus ini, pihak rental mengalami kerugian mencapai Rp450 juta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan perbuatan ini lantaran terjerit utang kepada rentenir. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukum maksimal 4 tahun penjara. Awalnya untuk pelaku berinisial SR datang ke rental untuk melakukan rental kendaraan. Jadi modus dari pelaku sendiri untuk pertama kali pelaku datang dan rental seperti biasa. Jadi awal itu pelaku melakukan rental, bayar seperti biasa dan dikembalikan. Lalu perjalanan waktu kendaraan tersebut digadaikan oleh pelaku sejumlah 13 unit kendaraan, terdiri dari 12 motor dan 1 mobil. Polsek Karangmalang merazia penjual minuman beralkohol tak berizin di Pasar Guworejo, Sragen, Jawa Tengah. Razia ini dilakukan untuk usai mendapat laporan peredaran miras ilegal dari masyarakat. Selamat pagi, kami dari Polsek Karangmalang menyampaikan usap ungkap kasus miras pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 karena ada laporannya dari masyarakat yang datang ke Mapolsek tentang penjualan miras tanpa izin. Kemudian dari anggota kami dan Reskrim dibantu dengan SPK melakukan operasi miras di rumah atau inisial SY dan kami dapati ada 3 botol miras tanpa izin. Untuk tersangka kami laksanakan atau kita lakukan pembinaan dan kita minta keterangan
supaya tidak melakukan tindakan penjualan miras tanpa izin lagi. Untuk penjualan miras melanggar Perda dan pasal 28 ayat 1 tentang penjualan miras ilegal tanpa izin. Pesan Katimas kami kepada seluruh masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Karangmalang, kami mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, hindari konsumsi miras dalam bentuk apapun, laporkan kepada kami di Polsek Karangmalang supaya dalam keadaan aman di wilayah. Polri melaksanakan Binteklat Praops Tribrata Jaya 2024 dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus dan International Sustainability Forum 2024. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.